Pernah nggak sih akhir-akhir ini Anda ngerasa gampang banget capek atau haus terus? Mungkin Anda mikirnya, ini sih biasa aja, lagi banyak kerjaan kali. Tapi, gimana kalau itu sebenarnya sinyal dari tubuh Anda? Banyak banget loh orang yang hidup dengan diabetes tanpa sadar, soalnya gejalanya itu emang halus banget dan gampang disalahartiin. Hari ini kita bakal bongkar tuntas tanda-tanda yang sering kelewat itu. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari masalah yang sering nggak kita sadari, terus kita bedah gejalanya, yang klasik sama yang nggak biasa, lalu kita lihat bedanya di pria dan wanita, lurusin beberapa mitos, dan yang paling penting, apa langkah pertama yang bisa langsung Anda lakuin. Pertama-tama, kita lihat dulu sebesar apa sih masalah ini. Kenapa ya kok bisa banyak banget orang yang nggak tahu kalau mereka punya diabetes? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba lihat angka ini, 42,37%. Ini bukan angka main-main loh. Sebuah penelitian di Pekanbaru nemuin kalau hampir setengah penderita diabetes di sana itu nggak terdiagnosis. Artinya apa? Artinya ada banyak banget orang di sekitar kita yang beraktivitas seperti biasa, padahal mereka punya kondisi kesehatan serius yang nggak mereka sadari. Ini kayak krisis kesehatan dalam senyap. Nah, pertanyaan ini mungkin kedengarannya agak nakutin, tapi penting banget buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan angka setinggi itu, kemungkinan ini nyentuh kita, keluarga kita, atau teman dekat kita itu jadi nyata banget kan? Ini dia nih biang keladinya. Gula darah yang mulai naik itu nggak bikin sakit, nggak bikin nyeri. Jadi tubuh kita tuh nggak ngasih alarm yang kencang. Rasa gampang capek, sering ngantuk setelah makan, berat badan turun dikit, semua itu gampang banget kita anggap, ini karena sibuk aja, atau ya wajarlah umur udah nambah. Dan ternyata ini bukan cuma masalah di Indonesia aja. Federasi Diabetes Internasional bilang, di seluruh dunia, kira-kira setengah dari semua penderita diabetes itu nggak sadar sama kondisinya. Ini nunjukin betapa pentingnya kita buat lebih peka sama sinyal-sinyal sekecil apapun dari tubuh kita. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Gejalanya itu sendiri. Ada yang namanya gejala klasik, yang mungkin Anda udah sering dengar. Tapi, yang nggak kalah penting, ada juga gejala atipikal atau yang nggak biasa, yang sering banget jadi tanda paling awal. Nah, di kiri ini ada trio klasik yang udah terkenal. Sering haus, sering kencing, sering lapar. Tapi, coba lihat yang di kanan. Ini nih yang sering banget kita abaikan. Pandangan kabur misalnya. Kenapa bisa? Soalnya gula darah tinggi itu narik cairan dari lensa mata, bikin bentuknya berubah dan fokus jadi keganggu. Atau kulit gatal, itu bisa jadi karena sirkulasi darah yang mulai nggak bagus. Salah satu efek jangka panjang dari gula darah tinggi. Dan ini bukan cuma omongan kosong loh, ada datanya. Kita ngambil dari sebuah studi ilmiah di jurnal Curious. Penelitian yang terbit tahun 2025 ini, judulnya Beyond the Triad, khusus ngamatin gejala-gejala awal yang dialami sama pasien-pasien yang baru aja didiagnosis diabetes. Nah, ini dia datanya. Dan jujur, ini menarik banget. Coba perhatiin, kelelahan dilaporkan sama 50% pasien. Itu sama umumnya kayak gejala klasik. Bahkan pandangan kabur dan gatal-gatal itu muncul di lebih dari 1 dari 5 pasien. Ini benar-benar ngebuka mata kita kalau gejala yang kita anggap nggak biasa, itu ternyata umum banget kejadiannya. Tapi tunggu dulu. Ternyata gender juga punya peran loh. Gejala yang dialami pria dan wanita itu bisa sedikit beda. Dan tahu perbedaannya, ini penting banget buat deteksi dini. Studi Beyond the Triad yang kita bahas tadi juga nemuin satu hal menarik, ada pola gejala yang beda antara pria dan wanita. Dan ternyata wanita itu lebih sering ngelaporin gejala-gejala atipikal tertentu. Nah, buat para wanita, gejala-gejala ini perlu perhatian ekstra. Contohnya infeksi jamur yang bolak-balik. Kenapa bisa gitu? Soalnya kadar gula yang tinggi di tubuh itu bisa jadi makanan buat jamur, jadi gampang banget infeksi. Faktanya, studi yang sama nunjukin 24% partisipan wanita ngelaporin infeksi berulang ini sebagai salah satu gejala awal diabetes mereka. Kalau buat para pria, gejalanya sering banget dianggap sepele, kayak efek penuaan atau ya capek kerja aja, penurunan stamina, kaki yang sering kesemutan. Ini bisa jadi tanda kerusakan saraf akibat gula darah tinggi. Atau luka yang keringnya lama banget. Ini semua sinyal penting yang nggak boleh diabaikan. Oke, sekarang kita lurusin satu mitos yang sering banget kita dengar di masyarakat, istilah kencing manis basah dan kering. Ini penting banget buat dilurusin biar nggak ada salah paham lagi. Jadi, biar jelas ya teman-teman, dalam dunia medis itu nggak ada yang namanya diabetes basah atau kering.
Istilah ini cuma cara orang awam ngegambarin gejala yang paling kelihatan. Kalau lukanya susah sembuh, dibilang basah. Kalau badannya jadi kurus, dibilang kering. Tapi penyakit dasarnya itu satu, ya diabetes, dan butuh penanganan medis yang sama. Oke, kita udah tahu semua gejalanya, udah lurusin mitosnya. Sekarang pertanyaan paling penting, terus mesti ngapain? Tenang aja, langkah-langkahnya jelas kok. Dan bisa Anda mulai dari hari ini juga. Gampangnya ada 4 pilar utama. Pertama, atur pola makan. Ini bukan berarti nggak boleh makan enak ya, tapi lebih ke milih makanan yang tepat dan seimbang. Kedua, banyakin gerak. Nggak usah yang berat-berat. Jalan kaki 30 menit tiap hari aja, itu udah ngebantu metabolisme tubuh banget. Ketiga, cek gula darah rutin buat mantau kondisi. Dan yang paling krusial, keempat, jangan sungkan ngobrol sama dokter. Anda nggak sendirian kok ngadepin ini. Tentu aja, ngubah gaya hidup itu kadang butuh dukungan ekstra. Nah, sebagai pendamping, Anda bisa mempertimbangkan Beta Care dari Naturafit. Produk ini diformulasiin pakai herbal pilihan yang dirancang buat ngebantu jaga fungsi metabolisme tubuh. Ini nyambung banget sama yang kita bahas tadi kan? Menjaga metabolisme itu inti dari pengelolaan kadar gula darah yang sehat. Jadi, sekarang Anda udah tahu tanda-tandanya. Ngenalin gejala itu adalah langkah pertama yang luar biasa penting. Tapi langkah selanjutnya ada di tangan Anda. Dari semua yang kita obrolin barusan, apa satu hal kecil yang mau Anda lakuin hari ini buat kesehatan Anda atau buat orang yang Anda sayang? Mulai aja dari situ.